Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Pragesti, NIM 120430054 dari Prodi Teknik Biomedis, TPP 8. Di sini saya akan mempresentasikan dua program C++ saya, yaitu fisika berupa momen inersia dan momentum sudut, dan juga kimia berupa perhitungan tekanan osmosis. Saya membuat program ini untuk memenuhi UAS PKS 2. Latar belakang saya memilih kedua bidang ilmu ini karena kita sering menemukannya dalam pelajaran maupun perkuliahan. Jadi, untuk mempermudah kita dalam perhitungan dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan saat perhitungan, saya membuat program ini agar dapat membantu. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan flowchart. Ini adalah flowchart program pertama, yaitu program fisika. Di sini saya sudah mendeklarasikan integer pilihan, lalu ada output biodata, lalu ada output program perhitungannya, dan ada output pilihan dari program yang akan diperhitungkan, dan juga input pilihannya. Lalu di sini ada percabangan, if, else, di mana jika pilihannya 1, dia bernilai benar, dan saya sudah mendeklarasikan integer hasil, dan juga mendeklarasikan real array dengan variabel M untuk massa dan R untuk jari-jari dengan indeks 3, dan juga mendeklarasikan integer A. Lalu di sini ada perulangan for, di mana variabelnya A dimulai dari 0 sampai 2, yang berarti 3 perulangan. Selanjutnya ada output percobaan ke. Nah, di sini di bawahnya ada output A plus 1, karena sebelumnya kita memulai perulangan dari 0, agar output yang keluar percobaan dimulai dari percobaan ke-1, maka perlu kita tambahkan A plus 1. Lalu selanjutnya ada output nilai massa dalam kilogram, kita inputkan nilainya. Lalu ada output jari-jari, kita inputkan juga nilainya. Yang selanjutnya akan muncul output pilih hasil percobaan ke. Dari percobaan 1, 2, dan 3, kita input hasilnya, mau percobaan yang keberapa. Lalu di sini ada perulangan A, masih dimulai dari 0 sampai 2. Dan lanjut ke percabangan if juga. Jika A di sini sama dengan hasil min 1, karena kita memulai dari 0, dan tadi sebelumnya sudah kita outputkan A plus 1, di mana dimulai dari 1, maka di sini harus kita tuliskan hasil min 1. Dan selanjutnya, jika bernilai true, maka di sini saya sudah mendeklarasikan real I sebagai lambang dari momen inersia, dengan output hasil momen inersia adalah, di sini saya sudah menuliskan assign dari rumus momen inersia, yaitu massa dikali jari-jari kuadrat, dan outputkan I dan juga satuannya. Itu untuk perhitungan yang pertama. Dan untuk perhitungan yang kedua, jika pilihan 2 dia bernilai true dengan integer hasil dan real array, indeks yang saya gunakan adalah variabel yang saya gunakan adalah I dan juga W. Di sini W maksudnya omega dengan indeks 3, dan juga deklarasi integer B sama seperti sebelumnya, hanya saja saya menggunakan variabel B di sini dengan perulangan for dimulai dari 0 sampai 2, dan di sini masih sama outputnya percobaan ke dan output 3 plus 1. Selanjutnya ada output masukkan nilai momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat, lalu inputkan angkanya, dan juga output nilai kecepatan sudut dalam radian per second, lalu inputkan nilainya. Selanjutnya akan beralih menuju output pilihan percobaan. Kita inputkan pilihan percobaan yang mana yang ingin kita perhitungkan. Dan di sini lagi-lagi masih ada perulangan B, variabel B dimulai dari 0 sampai 2, dan percabangan sama seperti sebelumnya. Di sini saya mendeklarasikan real L, di mana L adalah lambang dari momentum sudut, dengan output hasil momentum sudut dan assign rumusnya momen inersia dikali omega, dan juga satuannya kilogram meter per second kuadrat. Jadi ini adalah program pertama saya, program perhitungan fisika tentang momen inersia dan momentum sudut. Di sini saya menggunakan header input IOStream yang fungsinya agar dapat mengenali proses input dan outputnya. Lalu ada using namespace std, di mana using itu sebagai arahannya, nanti namespace-nya sebagai penyedia metode, dan std-nya sebagai wadah untuk memuat in, out, line, dan lain-lain. Lalu di sini ada integer main, di mana ini fungsinya untuk yang dibaca pertama kali oleh kompilator secara otomatis dan juga sebagai kepala dari programnya. Lalu saya mendeklarasikan integer pilihan berikut dengan output data diri dan juga pilihan program. Nah, di sini ada output masukkan pilihan perhitungan. Kita inputkan mau perhitungan yang pertama atau yang kedua. Lalu selanjutnya ada percabangan. Kita menggunakan percabangan if, else if.
Di sini sintaks if itu untuk jika pilihan sama dengan 1. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan hasil dan juga float dengan variabel m untuk masa dan r untuk jari-jari. Mengapa di sini saya menggunakan tipe data float? Karena tipe data float ini nanti bisa untuk menyimpan data berupa desimal, karena ada kemungkinan saja nanti hasil yang kita peroleh di akhir itu angkanya berupa desimal. Dan di sini saya menggunakan indeksnya 3, indeks arraynya, dan ada perulangan for di mana integer a sama dengan 0, a kurang dari sama dengan 2, a plus plus. Di sini fungsinya adalah untuk perulangan atau looping sebanyak 2 kali. Dan ini selanjutnya di sini ada output percobaan ke a plus 1. Mengapa di sini a plus 1? Karena sebelumnya kita mulai perulangannya dari 0. Nah, untuk agar mendapatkan tampilan percobaan ke 1, kedua, dan ketiga, maka di sini kita perlu a ditambah 0 di sini. Nah, dan dalam setiap program C++ harus diakhiri oleh titik koma untuk mengakhiri instruksi, dan juga dalam setiap perintah harus berada di dalam sebuah kurung kurawal. Nah, selanjutnya di sini ada output, masukkan nilai masanya, masukkan nilai jari-jarinya, dan akan tampil pilih hasil percobaan mau percobaan ke 1, kedua, atau ketiga. Dan selanjutnya di sini ada perulangan, pilih hasil percobaannya. Lalu selanjutnya di sini ada for, ya, for-nya, perulangannya. Lalu di sini ada if a sama dengan hasil min 1. Di sini mengapa hasil min 1? Karena sebelumnya kita telah menuliskan bahwa a-nya dimulai dari 0. Nah, untuk menyesuaikan maka kita harus menuliskan hasil min 1. Dan di sini akan tampil hasil momen inersianya adalah saya sudah mengesainkan rumusnya. Rumus dari momen inersia yaitu massa dikali r kuadrat. Dengan satuannya nanti adalah kilogram meter kuadrat. Selanjutnya di sini ada sintaks else if untuk momentum sudut, di mana jika pilihannya sama dengan 2, maka di sini saya sudah mendeklarasikan integer hasil dan juga float dengan variabel i untuk momen inersia, dan w di sini w dimaksudkan untuk omega dengan indeksnya 3, indeks arraynya. Lalu ada perulangan for integer b sama dengan 0, b kurang dari sama dengan 2, b plus plus. Nah, ini juga sama seperti yang di atasnya sebelumnya, tapi b-nya di sini kita menggunakan variabel b. Nah, selanjutnya di sini ada output percobaan ke b plus 1 agar percobaan ke yang ditampilkan nanti dimulai dari angka 1. Selanjutnya ada output, masukkan nilai momen inersianya, lalu masukkan nilai kecepatan sudutnya, dan di sini ada pilih hasil percobaan ke berapa. Di sini ada perulangan lagi seperti yang di atas, dan di sini ada if jika b sama dengan hasil kurang dari 1. Ini sama seperti yang sebelumnya dari sini. Lalu output hasil momentum sudutnya adalah kita masukkan rumusnya di sini, di mana momen inersia dikali dengan omega. Kita coba compile dan run programnya. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kan ada 2 pilihan. Jika kita masukkan selain dari itu, maka programnya tidak akan berjalan. Lalu kita coba dengan perhitungan yang kedua tentang momentum sudut. Di sini ada percobaan ke 1. Kita masukkan momen inersianya, kecepatan sudutnya. Lalu selanjutnya akan tampil percobaan kedua, masukkan momen inersianya, kecepatan sudut. Lalu selanjutnya, nah kita di sini pilih hasil percobaan ke 1, 2, atau yang ketiga. Kita coba pilih percobaan yang ketiga. Akan tampil hasil momentum sudutnya adalah 10 kg meter per second kuadrat, sesuai dengan rumus momentum sudut, yaitu momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Program yang kedua sama dengan main integer pilihan, saya deklarasikan integer pilihan, lalu output biodata dan juga pilihan programnya. Di sini kita memilih pilihan program kimia tentang tekanan osmosis. Di sini ada perhitungan tekanan osmosisnya, perhitungan molaritas, perhitungan suhunya. Lalu di sini ada output, masukkan pilihan perhitungan dan inputkan pilihan kita mau yang keberapa, 1, 2, atau 3. Lalu selanjutnya di sini ada percabangan if else if, di mana jika pilihan sama dengan 1, jadi bernilai true, maka selanjutnya di sini saya sudah mendeklarasikan real array dengan variabel m dan juga t dengan indeks arraynya 3, lalu mendeklarasikan integer hasil, integer a. Ini sama seperti program yang pertama, yaitu kita menggunakan perulangan for dengan variabel a sama dengan 0 sampai 2.
Dan selanjutnya di sini ada output percobaan ke, output apel 1, agar percobaannya nanti ke-nya dimulai dengan angka 1. Selanjutnya ada output masukkan nilai molaritas. Kita inputkan nilainya, masukkan nilai suhu, inputkan suhunya, lalu dia akan tampil output pilih hasil percobaan ke, inputkan hasilnya, lalu ada perulangan lagi di sini sama seperti yang di atas, dan juga percabangan if else. Di sini A sama dengan hasil -1 sama seperti program yang pertama. Lalu selanjutnya di sini saya mendeklarasikan real P. Kita menggunakan real P agar nanti angka yang muncul, angka yang dihasilkan itu bisa memuat angka desimal. Lalu selanjutnya di sini ada output nilai tekanan osmosis adalah kita assignkan rumus dari tekanan osmosis, yaitu P sama dengan molaritas dikali 0,082 dikali dengan suhu. 0,082 ini sudah merupakan ketetapan, di mana rumusnya M dikali R dikali T. Lalu outputkan I-nya dan juga akan muncul juga satuannya. Nah, itu untuk jika pilihan kita sama dengan 1. Jika pilihan kita sama dengan 2, dia akan beralih ke sini, sama seperti sebelumnya, dengan deklarasikan. Yang membedakan hanya variabel digunakan, yang di sini variabel P dan juga T, lalu ada integer hasil, integer I. Nah, kita menggunakan perulangannya, variabelnya dengan I untuk membedakan. Sama juga, dimulai dari 0 sampai 2, lalu output percobaan ke, output I plus 1, seperti sebelumnya, agar percobaannya dimulai dari percobaan ke 1, lalu output masukkan nilai tekanan osmosisnya, inputkan nilainya, masukkan nilai suhu, inputkan nilainya, lalu akan tampil pilih hasil percobaan keberapa, inputkan. Di sini ada perulangan lagi, sama seperti yang di sini, dan ada percabangannya. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan real M. M ini merupakan lambang dari molaritas. Lalu akan ada tampilan nilai molaritasnya adalah. Di sini saya juga sudah mengassignkan rumus dari cara mencari molaritasnya, yaitu P dibagi dengan R atau ketentuan ini 0,082 dikali dengan suhunya T. Lalu dengan satuannya M, molar. Dan juga selanjutnya, jika pilihannya itu bukan 2, melainkan pilihannya 3. Ini jika benar, dia akan langsung, di sini saya sudah mendeklarasikan real array, sini variabelnya P dan juga M, molaritas karena kita mencari suhunya, lalu integer hasil, integer J. Nah, di sini integer J itu dideklarasikan untuk perulangan for-nya, jadi kita menggunakan variabel J untuk membedakannya dengan perhitungan yang sebelumnya. Lalu ada output percobaan ke, output masukkan nilai tekanan osmosisnya, inputkan nilainya, output masukkan nilai molaritasnya, lalu akan tampil pilih hasil percobaan ke. Di sini ada perulangan J dan juga percabangannya. Dan di sini saya mendeklarasikan real T atau suhunya. Lalu nanti akan diminta ini. Kita akan muncul nilai suhunya. Di sini sudah saya assign rumusnya P dibagi R atau ketentuannya dikali dengan molaritas. Dan satuannya adalah Kelvin. Lalu begitu kita langsung ke menuju program yang kedua C++-nya. Di sini sama seperti program pertama, saya menggunakan header include IOStream agar nanti dapat mengenali proses input dan outputnya. Lalu ada using namespace std, usingnya sebagai arahan, namespace penyedia metode, dan std-nya sebagai wadah untuk si in, si out, dan juga nline. Lalu ada integer name, sama seperti yang tadi, sebagai kompilator programnya secara otomatis atau sebagai kepala program. Lalu saya melakukan integer pilihan, dan juga output biodatanya, dan juga output pilihan programnya, program 1, 2, atau 3. Nanti kita tidak akan diminta dipilih melalui si out dan si in yang di sini. Dan juga ada percabangan if, else, if, di mana sintaks if itu untuk pilihan sama dengan 1, yaitu tekanan osmosis. Lalu selanjutnya ada mendeklarasikan integer hasil float, M, R, dan juga T. Nah, di sini T-nya sudah saya deklarasikan sama dengan 0,082 untuk mempermudah nanti di rumusnya. Lalu ada perulangan for integer A sama dengan 0, A kurang dari 3, A plus plus. Di sini, jika tadi kita menggunakan A kurang dari sama dengan 2, di sini kita menggunakan A kurang dari 3. Perintahnya sama saja, karena kalau A kurang dari 3 berarti kan 2, jadi sama seperti yang sebelumnya. Lalu ada output percobaan ke, di sini A plus 1, agar nanti yang ditampilkan percobaan ke-nya dimulai dari 1. Lalu kita masukkan nilai molaritasnya, masukkan nilai suhunya, lalu akan tampil pilih hasil percobaan ke berapa. Dilanjutkan dengan perulangan ini untuk melakukan loopingnya, dan juga di sini ada if A sama dengan hasil -1. Lalu output nilai tekanan osmosis adalah, di sini sudah saya masukkan rumusnya,
rumus untuk mencari tekanan osmosis itu molaritas dikali R dikali dengan T suhu, beserta juga dengan satuannya. Selanjutnya ada else if, sintaks else if itu pilihan untuk perhitungan molaritas. Nah, di sini ada integer hasil float, variabel yang digunakan T dan juga T, dan perulangannya di sini kita menggunakan variabel I, sama seperti yang di atas fungsinya, untuk melakukan perulangan atau looping sebanyak 2 kali sesuai yang kita inginkan. Lalu akan tampil output percobaan ke, ini juga seperti yang di atasnya. Lalu masukkan nilai tekanan osmosisnya, inputkan, masukkan nilai suhunya, inputkan, dan akan tampil juga pilih hasil percobaan keberapa. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan, integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus, ini sama juga seperti yang di atasnya untuk melakukan perulangannya. Nah, di sini if I sama dengan hasil min 1, agar nanti karena sebelumnya kita menginputkan I-nya dimulai dari 0, maka di sini pun kita harus menuliskan hasil min 1. Dan di sini ada si out, nilai molaritas adalah, di sini sudah kita masukkan rumusnya, lalu dengan satuan M atau molar. Yang selanjutnya yaitu sintaks else if, itu untuk pilihan sama dengan 3, dan sama dengan 3 itu untuk mencari perhitungan suhu. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya dalam sebuah perintah dalam C++ itu harus di dalam sebuah tanda kurung perawal seperti ini, agar program tersebut dapat berjalan. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan integer hasil berikut dengan float, T, M, dan juga R variabel. R-nya sudah saya deklarasikan dengan ketetapan sebelumnya di sini, dan juga masih menggunakan float agar nanti ketika perhitungan bisa menyimpan data dengan nilai desimal. Lalu ada perulangan for integer, variabel yang kita gunakan variabel J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. Lalu ada, nah ini fungsi dari for-nya untuk melakukan perulangan atau looping sebanyak 2 kali karena kurang dari 3. Lalu selanjutnya di sini ada si out percobaan ke J plus 1, karena sebelumnya kita menginputkan J sama dengan 0 yang dimulai dari 0, berarti di sini kita harus menambahkan plus 1 sama seperti percobaan yang sebelumnya. Lalu di sini ada output, masukkan nilai tekanan osmosis dalam ATM, inputkan nilainya, juga masukkan nilai molaritasnya dalam total molar, kita inputkan nilainya. Lalu yang selanjutnya kita pilih mau hasil percobaan yang keberapa, inputkan angkanya 1, 2, atau 3, percobaan 1, 2, atau 3. Selanjutnya di sini ada perulangan, ini sama juga J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus, dan di sini ada if J sama dengan hasil kurang dari 1. Ini maksudnya karena sebelumnya kita memulai index area ulangannya dari 0, dan ini 0 dimana 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2. Nah, di sini agar dia yang ditampilkan itu 1, 2, 3, maka di sini kita tuliskan hasil min 1. Ini sama seperti yang di atasnya juga, dan juga pada perhitungan yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada output, nilai suhu adalah, di sini kita sudah mengesainkan rumus dari mencari suhu, yaitu I dibagi dengan M atau molaritas dikali dengan R. R-nya ketetapan, yaitu 0,082 yang sudah dideklarasikan sebelumnya dengan satuan Kelvin. Kalau begitu kita coba compile dan run programnya. Nah, di sini ada pilihan programnya 1, 2, 3. Jika kita masukkan selain dari itu, seperti 5 contohnya, dia tidak akan berjalan. Kita masukkan 1, 2, atau 3. Kita coba dulu perhitungan yang pertama. Percobaan yang pertama, masukkan nilai molaritasnya. Masukkan suhu dalam K. Kalau suhu dalam K itu, Kelvin itu 273. Nah, kalau misalnya adalah Celsius. Jadi kita coba dengan 300 Kelvin. 300 Kelvin itu sekitar 27 atau 28 derajat Celsius. Lalu kita masukkan molaritasnya. Kita coba 400. Kita masukkan juga 278. Kita pilih yang percobaan ketiga. Nah, hasilnya nilai tekanan osmosis adalah 91,184 atm. Ini akan sama hasilnya dengan jika kita menghitung di kalkulator dengan rumus molaritas dikalikan dengan suhu dikali dengan ketetapan R tadi 0,082. Demikian program yang dapat saya jelaskan, 2 program saya tentang fisika dan juga kimia. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.